Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA. Di sini kembali lagi di mata pelajaran matematika peminatan. Di pertemuan yang kedua ini, kita sudah memasuki materi kita di bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Untuk kompetensi dasarnya, yang pengetahuan menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri, dan yang keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri ini tidak jauh berbeda dengan cara menentukan nilai limit fungsi aljabar kemarin. Nah, di sini untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri bisa menggunakan metode substitusi langsung, bisa menggunakan rumus dasar, bisa juga menggunakan metode pemfaktoran dan metode menyederhanakan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Untuk yang pertama yaitu metode substitusi. Sudah tidak asing lagi apa itu substitusi. Di SMP sering mendengar kata substitusi, di SMA pun juga. Nah, pada metode substitusi ini, pada limit fungsi trigonometri adalah mengganti nilai X pada fungsi dengan nilai X pada limit. Langkah-langkahnya untuk menentukan hasil limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi ini yaitu memasukkan nilai X ke fungsi trigonometri. Apabila sudah ada nilainya, maka yaitu nilai limit fungsi trigonometrinya ya nilai itu sendiri. Untuk contoh yang pertama di sini ada tentukan nilai dari limit X mendekati pi per 3 dari sin X ditambah cos X. Nah, untuk cara penyelesaiannya menggunakan metode substitusi langsung, yaitu mengganti X dengan pi per 3 karena nilai X-nya itu mendekati pi per 3. Berarti didapat sin pi per 3 ditambah cos pi per 3. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, bahwa pi per 3 itu sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena pi itu kan 180 derajat. Berarti 180 dibagi 3, 60. Jadi sin pi per 3 plus cos pi per 3 itu senilai dengan sin 60 derajat ditambah cos 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3, cos 60 derajat setengah. Nah, jadi sama dengan setengah akar 3 ditambah setengah. Karena sama-sama punya setengah, kita keluarkan setengahnya jadi setengah dikalikan atau dalam kurung akar 3 ditambah 1. Nah, misalkan kalian pada saat mengganti nilai X di fungsi trigonometri diperoleh hasil 0 per 0 seperti yang di limit fungsi aljabar dulu. Kalau 0 per 0 itu bukan jawaban akhirnya. Nah, itu kalian bisa selesaikan menggunakan rumus dasar serta ataupun bisa menggunakan metode pemfaktoran dan metode menyederhanakan. Melihat sifat atau karakteristik bagaimana nanti fungsi trigonometrinya. Nanti kita akan bahas satu persatu apabila diperoleh hasil 0 per 0. Untuk rumus dasarnya ini sudah ada di buku Erlangga kalian untuk pembuktiannya. Di sini saya berikan ringkasannya, yaitu ada beberapa rumus dasar yang digunakan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Yang pertama, ini ada limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X, ini sama dengan 1, dan seterusnya. Itu bisa kalian baca sendiri, nanti untuk pembuktiannya bisa dilihat di buku masing-masing. Nah, di limit fungsi aljabar kemarin, kalian sudah belajar bahwa suatu fungsi itu dikatakan mempunyai limit
Jika didekati dari kiri dan dari kanan, nilainya akan sama atau mendekat ke nilai yang sama. Nah, di sini juga ini saya sediakan grafik fungsi sin X per X. Grafik ini apabila mendekat ke 0, jadi limit X mendekati 0 dari sin X per X, ini akan mendekat ke satu nilai yang sama. Dari kiri pada saat akan menuju 0, ini akan menuju ke angka 1 atau ke nilai 1. Dari kanan pun pada saat dia akan mendekati 0 akan menuju ke angka 1 juga. Karena ini menuju ke angka yang sama yaitu angka 1, maka limit X mendekati 0 dari sin X per X itu juga 1 atau nilainya 1. Nah, sekarang kita lihat yang grafik tan X per X. Ini pada saat mendekati 0 dari kiri, pada saat fungsi ini mendekat ke 0 dari kiri, limit X mendekati 0 dari tan X per X, dari kiri akan menuju ke angka 1. Dari kanan, limit X mendekati 0 dari kanan dari tan X per X ini juga akan menuju ke angka 1. Karena menuju ke nilai yang sama, maka limit X mendekati 0 dari tan X per X itu mempunyai nilai, yaitu 1. Nah, sekarang kita lihat untuk grafik yang cos X per X. Pada saat mendekati 0 atau limit X mendekati 0 dari cos X per X, apabila didekati dari kiri, dia akan menuju ke angka berapa? Dan pada saat cos X per X ini didekati dari kanan menuju 0, limit X mendekati 0 dari kanan dari cos X per X, ini akan ke angka berapa? Apakah pada saat dari kiri dan dari kanan itu akan menuju ke nilai yang sama? Nah, nanti kita bahas di Google Classroom bersama-sama. Di sini saya berikan contoh untuk soal limit fungsi trigonometri yang konsepnya menggunakan rumus dasar. Yang pertama ada tentukan nilai dari limit X mendekati 0 dari 2 sin X per X. Nah, ini penyelesaiannya bisa kalian lihat bahwa apabila kita substitusi, nanti limit X mendekati 0 dari 2 sin X per X ini sama dengan 2 sin 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Tidak boleh, karena 0 per 0 itu bukan nilainya. Kemudian kita gunakan rumus dasar. Ini kan bisa menggunakan sifat, 2 hanya dikeluarkan dulu. Jadi 2 limit X mendekati 0 dari sin X per X. Sin X per X tadi berapa? Kan 1. Limit X mendekati 0 dari sin X per X kan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Begitu juga untuk yang nomor 2. Itu ada limit X mendekati 0 dari 2X tan X sin X dibagi 3X pangkat 3. Nah, itu apabila kita substitusi akan menghasilkan nilai 0 per 0 juga. Dan itu tidak boleh, harus kita lanjutkan lagi menggunakan metode yang lainnya. Nah, pada saat menggunakan rumus dasar, itu bisa 3X pangkat 3 kita pecah. Itu kan bisa jadi 3 kali X kali X kali X, karena X pangkat 3 itu kan X dikalikan X dikalikan X. Nah, itu 2/3-nya bisa kita keluarkan, jadi 2/3 limit X mendekati 0 dari X tan X sin X dibagi X kali X kali X. Nah, tinggal kita pasang-pasangkan saja dan menghasilkan nilai 2/3.